Partai Persatuan Pembangunan atau P3 resmi memberikan kartu tanda anggota kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menyatakan Sandi bakal diberikan tugas berat menuju Pilpres 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah resmi menjadi kader P3. Banyak kalangan memandang masuknya Sandiaga Uno sebagai anggota partai berlambang Ka'bah ini untuk memuluskan langkahnya menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo, bakal capres dari PDI Perjuangan. PLT Ketua Umum P3 Mardiono menyebut tugas Sandi akan diumumkan pada gelaran Rapimnas yang dilangsungkan pada 16 dan 17 Juni 2023. Mardiono tak menjelaskan secara eksplisit saat ditanya jika tugas Sandi berhubungan dengan pencapresan. Yang jelas, perolehan suara P3 dari pemilu 1999 ke pemilu saat ini terus menurun. Pada pemilu 1999, P3 meraih 11.313.000 lebih suara atau 10,72%. Dari jumlah itu, P3 menempatkan 58 kader di DPR RI. Namun kini pada pemilu 2019, P3 hanya 6.323.000 lebih suara atau 4,52%. P3 menjadi partai paling sedikit anggotanya di parlemen, yakni 19 kursi. Rencana hari Jumat ya sampai dengan Sabtu, Partai Persatuan Bangunan menggelar rapat pimpinan nasional ya dalam pembahasan persoalan menghadapi pemilu. Dan termasuk di dalamnya adalah akan membahas tentang tugas apa nanti yang akan diberikan kepada Pak Sandi sebagai kader Partai Persatuan Bangunan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan Sandiaga Uno menjadi salah satu nama yang diusulkan P3 sebagai bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Namun PDI Perjuangan masih mengkaji nama-nama yang masuk dan akan disaring oleh Ketua Umum Megawati untuk diputuskan menjadi cawapres Ganjar. Sementara itu menurut analis politik Ujang Komarudin, langkah Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres Ganjar dinilai tidak mudah, lantaran PDIP membutuhkan figur sosok senior, tokoh Islam yang betul-betul memiliki basis massa yang besar dari kalangan Nahdliyin. Ya, apa boleh buat ya, ketika keluar dari Partai Gerindra maka target utama ya harus menjadi cawapresnya Ganjar, walaupun memang kenyataannya tidak mudah dan kenyataannya agak sulit. Kenyataannya ya tentu hanya Bu Megawati yang menentukan apakah Sandiaga Uno bisa menjadi cawapresnya Ganjar atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. P3 masih belum memastikan apa tugas berat yang harus diemban Sandiaga Uno usai resmi menjadi kader P3. Di hari pertama Rapimnas P3, PLT Ketua Umum P3 Mardiono menyebut pihaknya masih fokus membahas soal pemenangan pemilu 2024. Lalu apa sebenarnya tugas berat dari P3 untuk Sandiaga Uno? Kami sudah terhubung bersama reporter Nisrina Kirana yang akan melaporkan langsung dari lokasi Rapimnas di Hotel Sultan Jakarta. Nisrina, benarkah Rapimnas P3 ini digelar hanya untuk membahas tugas baru untuk Sandiaga Uno? Zakia dan juga pemirsa, ada sejumlah hal yang dibahas dalam Rapimnas P3 kali ini yang berlangsung selama 2 hari. Hari ini adalah pembukaan dan penutupannya dilakukan besok di tanggal 17 Juni 2023. Nah, salah satu yang dibahas dalam Rapimnas hari pertama pada hari ini terkait dengan strategi politik pemenangan pemilu 2024, di mana dalam rapat pleno yang digelar secara tertutup pada malam hari ini akan membahas mulai dari kelengkapan dokumen atau berkas bacalek P3, kemudian juga nantinya akan ada pemaparan materi dari DPP untuk para bacalek, serta nantinya juga akan ada pemilihan saksi pemilu. Nah, memang yang menarik, Zakia dan juga pemirsa, dalam Rapimnas kali ini adanya kader baru, yaitu Menparekraf Sandiaga Uno yang secara resmi memang bergabung sebagai kader atau anggota P3 sejak hari Rabu 14 Juni kemarin, sehingga dalam Rapimnas ini juga sekaligus nantinya akan membahas terkait dengan posisi dan juga tugas baru yang akan diemban oleh Sandiaga Uno sebagai anggota partai politik
P3 ini. Nah, kemudian juga sebelumnya kalau kita merujuk berdasarkan pernyataan dari Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi atau Awi, kemungkinan besar bahwa nantinya Sandiaga Uno ini tidak akan menempati posisi strategis seperti misalnya sebagai Ketua Umum P3, Sekretaris ataupun Bendahara Umum P3. Melainkan kalau kita tadi merujuk berdasarkan pernyataan dari pelaksana tugas Ketua Umum P3 yakni Muhammad Mardiono dalam sambutannya tadi mengawali pembukaan Rapimnas hari ini, Sandiaga Uno ini kemungkinan akan diusulkan untuk mengemban posisi sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional P3 atau Ketua Bapilu P3 karena ini melihat dari posisinya yang dinilai memang sesuai untuk mengemban tugas tersebut. Nah, selain itu juga Sandiaga Uno ini dinilai kapasitasnya cocok dan nantinya sebagai Ketua Bapilu Sandiaga Uno ini akan memiliki tanggung jawab untuk memenangkan P3. Selain itu juga akan mengkampanyekan Ganjar Pranowo sebagai capres yang memang juga sudah diusung oleh P3 bersama dengan PDIP, Hanura dan juga Perindo. Nah, untuk selengkapnya berikut kita simak pernyataan dari pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Mandat kepada Pak Sandi sebagai penugasan untuk menjadi Ketua Bapilu Nasional dengan pengalaman yang pernah Pak Sandi lakukan selama ini ya, di mana Pak Sandi sudah malang melintang di dunia politik karena pernah juga ikut berkontestasi pada DKI Jakarta, kemudian juga pemilu presiden, pilpres ya, dan cukup berhasil karena kedua momen besar itu menghasilkan yang cukup signifikan di mana pada saat menjadi pendamping Pak Anies juga sukses. Ya, Zakia dan juga pemirsa, namun yang perlu diingat bahwa sampai dengan saat ini pembahasan terkait dengan posisi ataupun tugas baru yang nantinya akan diberikan kepada Sandiaga Uno sebagai kader P3 masih terus dibahas, di mana pembahasan ini digelar secara tertutup dan besok baru akan dilakukan pengumuman melalui konferensi pers usai diambil keputusan, dan besok juga rencananya Sandiaga Uno juga akan ikut menghadiri Rapimnas. Untuk ini juga akan sekaligus ditanyai terkait dengan kesediaan dan juga kesanggupan Sandiaga Uno sebagai nantinya mengemban tugas Ketua Bapilu P3. Zakia. Ya, Nisrina, meski cawapres untuk Ganjar Pranowo ini ditentukan oleh Megawati, namun seberapa besar sebenarnya peluang bagi Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar? Iya, Zakia, memang kalau kita melihat perpindahan Sandiaga Uno dari Gerindra kemudian saat ini bergabung bersama dengan P3, ini salah satunya disinyalir sebagai langkah Sandiaga Uno untuk menjadikan P3 sebagai kendaraan untuk bisa maju dalam cawapres ataupun Pilpres 2024. Nah, apalagi juga nama Sandiaga Uno kita tahu belakangan disebut-sebut masuk dalam baca pres atau bacawapres yang nantinya akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Nah, sehingga dengan resminya Sandiaga Uno ini bergabung sebagai kader P3, artinya ini akan menjadi peluang besar bagi Sandiaga Uno untuk maju sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Apalagi kita tahu juga bahwa P3 sudah mengusung Ganjar Pranowo bersama dengan PDIP, Hanura dan juga Perindo. Zakia. Baik, Nisrina Kirana, terima kasih atas laporannya.